Gimana tantangan terbesar kita sebagai seorang guru dengan teknologi yang semakin datang untuk kita? Saya mohon maaf, saya bisa memilih hidupku sendiri. Itu kurang kuat buat anak-anak sekarang yang critical thinkingnya udah lebih tinggi daripada kita. Selamat datang di Starcast Strada Podcast. Kali ini kita berada di Kompleks Strada Pasar Minggu cabang JPBS. Dan juga podcast kali ini sungguh spesial di bulan September. Kita memperingati dan memeriahkan Bulan Kitab Suci Nasional. Kita ada dua narasumber yang luar biasa. Seorang biarawati dan juga seorang praktisi pendidikan. Iya. Yang pertama adalah Suster Mikaela OP. Beliau adalah seorang guru di SD Strada Wiatasana dan juga beliau aktif di Keuskupan Agung Jakarta. Dan narasumber kedua, Ibu Galih Sulistianingrat. Beliau adalah CEO, co-founder Smarttic Indonesia, praktisi pendidikan dasar dan juga content creator Instagram. Boleh kita beri tepuk tangan untuk dua narasumber yang luar biasa. Kita sudah tidak sabar ingin bertanya-tanya dan sharing. Gimana Suster, kabar hari ini? Baik Pak, luar biasa. Puji Tuhan, kita sudah dikumpulkan di tempat ini dan diberikan cuaca yang cerah. Wow. Gimana Kak Galih? Langsung teduh. Langsung teduh dan adem kalau Suster udah menyampaikan. Bagaimana Kak Galih perjalanannya? Senang sekali bisa sampai ke sini, tadi sempat macet. Tapi begitu bertemu dengan Suster Mikaela dan Sir Anton ya. Iya. Rasanya sudah tidak sabar ngobrol-ngobrol. Wow, luar biasa. Bagaimana dengan teman-teman pemirsa Starcast? Iya. Kita akan mulai berbincang-bincang nih, Suster dan Kak Galih. Bagaimana? Strada adalah sekolah Katolik milik Keuskupan Agung Jakarta. Tidak hanya mengembangkan iman, tetapi juga pastinya bagaimana pengetahuan juga kita tanamkan. Tantangan terbesar kita adalah bagaimana teknologi ini hadir di tengah-tengah kita. Menurut Suster, sebagai seorang biarawati dan juga seorang guru, gimana tantangan terbesar kita sebagai seorang guru dengan teknologi yang semakin datang untuk kita? Gimana Suster? Oke Pak, tantangan teknologi di zaman era digital yang semakin luas itu mempunyai dua dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya itu kita lebih dipermudah untuk bisa mencari ayat-ayat kitab suci yang kita sukai. Bahkan kita sekarang bisa live streaming, tidak usah ke gereja. Itu dampak positifnya. Dampak negatifnya, tapi kita merasa kurang menyatu dengan firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Itu dampak negatifnya. Tapi dengan dampak negatif itu kita bisa lebih belajar lagi sih bagaimana kita yang mempunyai berpikir kritis untuk bisa lebih memilah dan memilih mana menggunakan teknologi yang bijak di zaman sekarang. Apalagi kita sebagai pendidik dan juga sekolah Katolik, kita hanya bisa mengingatkan, meneruskan bagaimana karakter anak yang sudah dipupuk oleh para orang tua. Dan kita tinggal melanjutkan mengingatkan lagi bagaimana ketika kita itu memberikan saran atau memberikan masukan kepada anak, ketika lebih enak mana sih kita membaca kitab suci menggunakan HP dan juga menggunakan kitab suci secara aslinya, gitu kan. Mungkin lebih enak menggunakan HP, tetapi ada plus minusnya juga. Ketika menggunakan HP, kita itu seperti membaca tapi tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan secara utuh. Tapi ketika membaca dengan kitab suci, kita sungguh-sungguh bisa membaca pelan-pelan, berkontemplasi, mengecap demi ayat satu persatu, sehingga itu ada aksi yang nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita lebih mengingatkan lagi bagaimana ketika anak itu benar-benar memerlukan waktu yang luang, biasanya saya ajak untuk berkontemplasi di kapel susteran. Bagaimana hal-hal itu sungguh bisa menjadi inspirasi bagi anak untuk bisa lebih mengenal iman secara dalam.
bukan hanya mengenal kitab suci aja, tetapi bagaimana mengenal tempat-tempat ibadah yang mungkin banyak ada anak yang bukan non Katolik aja yang ada di sini, tetapi kita bisa memberikan menumbuhkan iman dan juga sikap toleransi antara satu dengan yang lain gitu Pak. Iya, luar biasa Suster. Gimana Kak Galih? Udah mulai pengen Tergugah menggali lebih ya, dalam. tergugah. Iya. Kak Galih selaku praktisi pendidikan dasar dan juga seorang ibu muda, bagaimana menurut Kak Galih sesuai dengan tema kita, peran kitab suci di sekolah di era digital? Pendapat dan juga bagaimana menurut Kak Galih? Mungkin saya mau tarik juga tadi hubungannya sama iman ya, Sar dan Suster. Saya tuh lagi membaca buku judulnya Anxious Generation, Generasi Cemas. Ini buku yang lagi populer banget dibicarakan, dan tadi sebenarnya ada hubungannya juga kalau kita bicara anak-anak zaman sekarang tuh hampir semuanya digital native ya. Jadi mereka ketika lahir, tumbuh besar itu sudah ada di era dimana teknologi itu memudahkan hidup mereka gitu ya. Jadi udah ada smartphone, udah ada internet dan sebagainya. Nah, kita nggak sadar kalau ternyata teknologi walaupun membawa kebaikan tadi ya dengan kemudahan, itu juga membawa kecemasan. Dan ini kita lihat ya ke murid-murid kita gitu. Saya pun yang dulunya pernah ada di sekolah itu juga melihat bagaimana anak-anak tuh sekarang di usia mereka yang sebenarnya masih terbilang muda gitu ya, usia-usia sekolah dasar, bahkan banyak anak TK yang sekarang pegangnya handphone terus gitu ya. Dan itu kan kalau kita hubungkan sama iman, nah saya tuh mungkin bicaranya lebih umum ya Sus. Kalau saya melihat iman itu kan hadir karena ada keraguan. Keraguan tuh mirip-mirip sama kecemasan juga. Nah, tantangannya di era sekarang kalau kita ngomongin kitab suci juga, menurut saya nih untuk anak-anak mau baca kitab suci itu perlu ada pemantik. Nah, saya ini mungkin bicara sebagai bukan hanya ibu tapi juga sebagai seorang praktisi pendidikan, guru juga, karena anak saya sebenarnya masih sangat kecil ya, usianya masih 4 tahun. Tapi kalau yang saya dulu lakukan bersama murid-murid saya adalah berangkat justru dari kecemasan dan keraguan. Jadi kayak contoh waktu itu kita bahas tentang banyak banget fenomena sosial gitu yang terjadi di sekitar kita yang memang itu jadi kegelisahan kita bersama. Lalu balik lagi ke masalah iman. Iman itu hadir karena ada keraguan. Nah, karena keraguan kita merasa tuh butuh tuntunan gitu ya, butuh pegangan. Nah, pegangannya itu salah satunya adalah dari firman-firman Tuhan yang ada di kitab suci. Jadi ketika mau baca kitab suci itu bukan, nak kita buka kitab suci ayat berapa, tapi berangkat dulu dari topik yang mau kita bicarakan gitu. Jadi misalnya waktu itu saya pernah juga bikin konten soal saya minta anak-anak kita tuh diskusi soal apa yang terjadi terkait genosida gitu ya. Bagaimana itu pandangannya di dalam ayat-ayat yang kita baca, yang pernah kita pelajari. Baru dari sana kita masuk ke kasih. Jadi kayak ajaran tentang kasih. Jadi menurut saya kayaknya kalau kita hanya menyempitkan makna, oh kalau iman tuh berarti harus baca kitab suci. Kitab sucinya nggak boleh cuma dibaca dari handphone, harus juga kita balik ke Alkitab fisik gitu ya. Itu kurang kuat buat anak-anak sekarang yang critical thinkingnya udah lebih tinggi daripada kita. Mereka tuh kemampuan penasaran dan rasa kehausan bertanya kenapanya tuh sangat tinggi gitu. Jadi kita perlu kasih pemantik dan satu isu yang emang bikin mereka tuh tergugah. Jadi menurut saya kita nggak boleh pisahkan fenomena sosial itu menjadi satu keresahan bersama yang kita hubungkan juga sama ajaran-ajaran yang ada di kitab suci. Iya, berarti intinya kita harus kreatif ya untuk bagaimana menanamkan bagaimana anak ini suka kitab suci tetapi tidak meninggalkan teknologi. Bagaimana Suster? Kalau menurut Suster supaya anak itu lebih mendalam tetapi teknologi itu tetap harus berjalan dan dia nikmati oleh anak dan juga bisa dirasakan. Oke Pak, di zaman sekarang itu bahwa teknologi itu sebenarnya bisa digunakan untuk memperluas pewartaan kita di zaman era digital ini. Tapi bagaimana anak itu ditumbuhkan berkarakter dulu, berkarakter cara menggunakan digital itu dengan bijaksana. Ketika anak itu udah mempunyai karakter, pasti otomatis anak itu bisa menggunakan HP itu sebagai sarana pewartaan di zaman sekarang ini. Dan mesti anak-anak setiap hari pasti akan membuka bacaan kitab suci pada hari itu juga. Dan apalagi di zaman sekarang itu bahwa dengan tuntutan di zaman sekarang itu bahwa kita itu sudah tidak bisa meninggalkan gadget yang kita pegang setiap harinya. Kita udah dituntut untuk selalu ada dan setiap saat.
mungkin kita waktunya itu lebih banyak untuk menggunakan gadget daripada membaca kitab suci. Tapi bagaimana gadget itu digunakan untuk bisa sarana pewartaan? Contohnya, dengan anak itu mungkin di dalam kegiatan sekolah diberi tugas untuk membuat quotes di dalam kitab suci itu, berawal dari membuat quotes. Nanti kelamaan itu dengan tuntutan, dengan tugas itu akan menjadi habit dan kebiasaan mereka. Jadi ketika mereka itu tidak membaca kitab suci itu ada kerinduan, ada ingin, oh ya hari ini saya itu belum baca kitab suci, saya harus bergegas meninggalkan gadget saya untuk bisa membaca kitab suci, atau menggunakan gadget itu untuk bisa membaca dulu, kontemplasi dulu, menarik apa yang terinspirasi dari kitab tersebut, ayat tersebut, kita jadikan quote yang akan kita wartakan di dalam dunia digital ini. Jadi sebenarnya kalau kita itu mempunyai kebijakan dan juga mempunyai karakter yang dalam untuk bisa menggunakan gadget itu justru bisa bisa mencari informasi lebih mudah dan juga bisa menjadi sarana pewartaan di zaman era digital ini. Begitu Pak. Iya, jadi memanfaatkan ya. Kalau Kak Galih, bagaimana tuh supaya anak tidak ke distract dan tetap suka dan juga mau membaca kitab suci walaupun lewat digital yang dia punyai? Saya merasa salah satu keunggulan dengan adanya video-video. Jadi kan sekarang banyak ya Alkitab itu dijadikan video pendek, terus ada grafiknya, ada animasi, ada ilustrasi. Itu membuat anak-anak juga jadi lebih tertarik. Jadi itu yang saya gunakan, baik itu ke anak perempuan saya yang masih TK, juga ke murid-murid saya dulu. Jadi sesi kami membaca kitab suci itu tidak hanya dari Alkitab, tapi kami berangkat dulu dari tontonan-tontonan biasanya kan kayak apa, cerita Yunus dimakan paus misalnya gitu ya. Jadi itu kita mulainya dulu dari visualnya, kemudian baru dari situ kita baca Alkitabnya. Jadi ada rasa ketertarikan dulu yang muncul. Dan menurut saya karena kalau kita cuma kata-kata yang ada di Alkitab kan mungkin untuk anak-anak di beberapa tahapan perkembangannya mereka masih agak sulit ya mencerna makna dari setiap kata-kata. Tapi ketika itu divisualisasikan bukan hanya menimbulkan ketertarikan, tapi mereka juga jadi lebih paham, oh maksudnya seperti ini ya. Dan kita menarik benang merah sama apa yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari itu juga jadi lebih mudah gitu. Jadi menurut saya si teknologi ini justru bisa kita manfaatkan untuk menjadi alat bantu visual buat murid-murid. Iya, kalau Kak Galih bagaimana tuh cara generasi muda ikut bisa mewartakan juga kabar keselamatan ini lewat Alkitab, tetapi dengan cara-cara mereka, mungkin lewat TikTok, podcast seperti ini, atau media-media digital yang lain. Kalau menurut Kak Galih gimana? Saya tuh tadi baru baca ada satu ini ya tulisan bagus banget menurut saya, tulisannya treating people right is better than posting religious verses that you don't even practice. Jadi kita itu memperlakukan orang dengan baik, dengan penuh kasih itu lebih baik daripada kita hanya mengunggah satu kutipan Alkitab yang kita aja belum tentu melaksanakan itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi menurut saya orang itu akan melihat iman kita. Orang itu akan melihat bagaimana kita berperilaku itu justru dari apa yang kita lakukan. Makanya itu juga yang sebenarnya saya selipkan di apa yang saya lakukan gitu ya di media sosial. Jadi awal-awal mungkin saya nggak langsung bilang, oh saya adalah seorang guru SD negeri yang beragama Katolik, itu enggak. Tapi saya tunjukkan dengan apa yang saya lakukan bersama dengan murid-murid. Dan itu membuat orang-orang tuh jadi melihat, wah ternyata pada akhirnya mereka tahu ya, ketika maksudnya bagaimanapun kan Katolik itu di Indonesia masih minoritas, tapi itu ternyata tidak menjadi penghalang karena yang mereka lihat bukan agamanya tapi apa yang kita lakukan. Jadi menurut saya justru untuk anak-anak muda kadang-kadang mewartakan Injil, mewartakan kebaikan-kebaikan dan firman Tuhan itu tidak semerta-merta dengan menyebarkan ayat-ayat kitab suci aja gitu, tapi justru apa nih yang kita lakukan sebagai bagian dari komunitas, apa yang kita lakukan sebagai bagian dari masyarakat ketika kita menunjukkan kepedulian itu dan menunjukkan identitas kita bukan hanya sebatas agama. Orang tuh justru jadi akan lebih terpengaruh, oh ternyata apapun agamanya dan ajaran-ajarannya itu semua bagus ya. Apalagi di Katolik kita mengenal ajaran kasih itu yang paling kuat kan. Dan ya itu sih buat saya. Jadi kata kuncinya adalah anak muda tetap bisa untuk mewartakan kabar keselamatan lewat caranya mereka. Iya, pandangan Suster bagaimana? Kalau menurut anak muda sebagai seorang guru, Suster kan mengajar dari jenjang kelas 1 sampai dengan kelas 6. Bagaimana Suster? Supaya anak-anak muda ini tergugah untuk ikut mewartakan kabar keselamatan ini. Iya Pak, menurut pandangan saya ketika saya itu mengajar anak-anak zaman sekarang itu, apalagi agama itu 3JP ya Pak. Pasti ketika
hanya cuman mengupas kitab suci itu mesti mereka tuh jenuh, boring sekali mereka itu rasanya. Tapi bagaimana kreativitas saya itu untuk bisa mereka itu lebih suka, dalam arti mungkin ketika pas pelajaran tokoh misalnya ada Yunus, kita bisa lihat dulu lah video tentang seberbek tentang Yunus, kita gali satu persatu tokoh-tokoh apa saja yang ada di sana, teladan apa yang kita bisa hidupi di dalam tokoh tersebut. Dan jadi di dalam era digital ini bahwa sangat dibutuhkan bagaimana kita itu harus bisa berpikir kritis dan juga menumbuhkan iman kepada anak itu dengan berbagai cara. Dengan kreativitas yang kita miliki itu, kita usahakan biar anak itu selalu mencintai kitab suci setiap saat, begitu Pak. Iya, luar biasa. Kita flashback ke belakang ya, pengalaman masa kecil. Mungkin Kak Galih ada tuh apa yang diajarkan oleh orang tua atau kakak-kakak kita ataupun saudara, bagaimana supaya kitab suci itu bisa mendarat dalam hati dari Kak Galih. Flashback di masa kecil dulu. Pastinya saya memang anak gereja banget ya, karena dari kecil sekolah minggu, kemudian habis sekolah minggu jadi misdinar gitu ya, dan habis dari misdinar jadi anggota Bina Iman Remaja. Jadi memang menghabiskan banyak masa kecil tuh di gereja. Kebetulan rumah saya juga sangat dekat dengan gereja. Jadi lagi-lagi mungkin saya tidak menghafal semua ayat-ayat gitu ya, tapi bagaimana ayat-ayat itu dihidupkan melalui perilaku dari kakak-kakak misdinar misalnya, dari kakak-kakak pemandu atau pembina sekolah minggu, itu terlihat sekali gitu. Jadi dan itu yang menurut saya sampai sekarang tuh kuat banget gitu ya. Jadi ketika saya TK sampai SMP itu di sekolah Katolik, kemudian SMA ngampus dan sampai sekarang terjun di dunia masyarakat yang mungkin jadi lebih heterogen gitu ya, agamanya nggak hanya di satu agama aja, itu sih jadi lebih siap gitu, karena lagi-lagi melihat ajaran-ajaran kitab suci dihidupkan di banyak sekali model-model gitu ya, model-model baik itu mungkin nggak hanya keluarga aja gitu, tapi ketika kita datang ke lingkungan, oh ternyata semuanya guyup ya, dan kerendahan hati menurut saya itu juga yang mendorong saya tuh ketika menentukan gitu ya, ini anak saya tuh mau masuk sekolah mana ya. Saya merasa memilih sekolah Katolik itu juga karena saya melihat kerendahan hati dan prinsip melayani itu tuh kuat sekali gitu. Dan itu tuh ditunjukkan juga bukan dari hierarki yang kayak kalau saya misalnya ada di posisi yang lebih tinggi, misalnya kalau di sekolah itu kan ada guru, ada murid gitu ya, itu bukan semerta-merta tuh gurunya menjadi satu-satunya orang yang berkuasa gitu, tapi guru tuh mendengarkan murid juga, murid diberikan kesempatan untuk bicara, gurunya hadir. Satu culture shock saya tuh dulu ketika masuk ke sekolah negeri itu adalah seringkali banyak guru yang meninggalkan kelas, dan itu tidak pernah terjadi justru di sekolah-sekolah. Saya nggak tahu apakah hanya di sekolah Katolik atau sekolah-sekolah swasta lainnya juga, tapi sekolah Katolik itu gurunya nggak cuma hadir di kelas, tapi mereka hadir dan mendengarkan kami semua gitu, murid-muridnya. Mereka berusaha untuk tetap tiap murid dengan kebutuhannya yang beda-beda tuh mereka benar-benar dengan sepenuh hati tuh mengajarnya gak cuma ke murid-murid tertentu yang mungkin dianggap lebih bisa diajar, lebih cepet gitu, tapi rasa melayaninya tuh sangat terlihat gitu. Terlihat ya. Terus comparison dengan situasi saat ini yang Kak Galih rasakan ya, dengan waktu masa kecil dan saat ini, bagaimana treatment dan juga adaptasi yang dilakukan terutama dengan anak yang masih usia sangat muda? Pasti mungkin kalau saya berkaca di pengalaman saya waktu itu menjadi guru sekolah dasar negeri, ya mungkin beda ya. Kalau di sini kan kita di sekolah Katolik, semuanya mungkin kita kayak lebih suportif. Lagi-lagi ketika kita keluar dari lingkaran kita di kekatolikan kita ini, kita masuk ke Indonesia yang memang kitanya masih ada di kelompok-kelompok kecil gitu ya. Jadi kadang-kadang diskriminasi itu juga jadi sesuatu yang tentunya menjadi tantangan gitu ya, menjadi tantangan. Tapi lagi-lagi kayaknya karena nggak tahu ya, saya tuh selalu merasa ajaran Katolik itu membuat kita lebih pasrah. Kan kalau iman tuh kan pasrah ya, pasrah, berserah gitu. Jadi tidak ada rasa kayak kalau kita dijahatin misalnya, itu kita harus balas dendam. Itu tuh nggak pernah ada kayak gitu. Kita selalu diajarin kan kayak ya udah kita pasrah, kita berserah, kita yakin bahwa Tuhan tuh membawa kita ke satu tempat karena satu tujuan gitu. Jadi lagi-lagi mungkin kalau saya melihat keberhasilan dari orang tua saya yang memang membesarkan saya dan adik-adik secara Katolik ya, itu adalah karena mereka memasukkan kami ke tadi ya anak gereja banget, terus kita dibolehin kayak misdinar, terus kita dapet lingkungan yang sebegitu suportif, jadi kita mendapatkan
dukungan dan kasih sayang itu, sehingga ketika kita keluar ketemu sama orang-orang yang mungkin asing dalam tanda kutip, kitanya sudah penuh gitu, karena udah dikasih tahu bahwa Tuhan tuh akan menyertai kita kemanapun, sekalipun orang-orang di luar tuh bukan mungkin seiman gitu ya dalam tanda kutip. Nah kayak gitu sih. Luar biasa inspiratif sekali. Kalau Suster, flashback masa kecil tadi itu ada pergumulan sendiri ya, memilih menjadi seorang biarawati, dan kemudian mungkin ada ayat yang mungkin sehingga ini yang ayat terbaik dan akhirnya menjadi seorang biarawati. Gimana Suster? Oke. Kalau masa kecilku itu sangat berbalik arah dari Kak Gali ini ya. Sebenarnya itu dulu saya itu beragamanya Muslim. Dan saya terpanggil, saya dibaptis dewasa sekitar umur 17 tahun. Nah setelah itu saya terpanggil menjadi biarawati itu umur 25 tahun. Setelah saya bekerja, dan dulu keinginan saya itu untuk menjadi biarawati itu ingin melayani secara totalitas. Dan waktu kecil itu pun saya itu jauh dari orang tua. Saya itu bekerja sambil sekolah karena keinginan saya itu ingin bersekolah gitu kan. Dan waktu itu kampung saya itu jauh dan juga harus menempuh yang jauh. Akhirnya saya itu bekerja. Nah di tempat kerjaan itu tadi, bahwa orang Katolik itu ciri khasnya itu selalu menghidupi kasih. Dengan hidup kasih itulah saya mulai tertarik. Oh ya, ternyata ketika saya tuh melihat ke gereja, saya tuh lebih nyaman. Dan akhirnya saya bisa dibaptis. Dan ketika saya terpanggil untuk menjadi biarawati itu perjalanan yang panjang. Dan akhirnya ayat yang favorit yang saya imani dan saya jalani sampai saat ini adalah, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Bahwa perjalanan hidupku itu, saya sebagai manusia itu tidak layak dan tidak pantas. Tapi ini adalah sudah pilihan Tuhan sendiri. Kalau Tuhan memanggil, pasti Tuhan akan memanggilku, dan juga Tuhan akan memanggil keluargaku. Dan sampai saat ini keluarga saya juga pun belum merestui 100%. Tapi saya masih terus bergulat bagaimana saya bisa menjadi seorang pewarta yang bisa mewartakan kebenaran di zaman sekarang, kebenaran di dalam keluarga, untuk terus saya hidupi sebagai seorang biarawati. Dan jadi kitab suci itu memang awalnya memang ketika di dalam pembinaan itu membaca kitab suci itu rasanya itu ogah banget. Apa sih membaca kitab suci itu? Dan seperti tuntutan. Dan kalau di dalam pembinaan itu dari awal, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, kita sudah dikasih waktu, dikasih jadwal. Jam segini harus meditasi, membaca kitab suci, refleksi, misa, dan lain-lain. Dan tapi ketika saya itu udah diterjunkan di dalam karya, justru yang tadinya itu menjadi tuntutan itu menjadi kebutuhan. Bagaimana ketika saya itu membaca kitab suci, saya itu mengecap kontemplasi, dan akhirnya itu saya mempunyai aksi sendiri untuk bisa menjadi seorang pewarta di luar karya kongregasi. Itu menjadi tuntutan yang sungguh luar biasa. Awalnya saya juga berat untuk bisa berkarya di luar kongregasi, tapi dengan mengandalkan Tuhan, mengandalkan kehendak Tuhan, dan juga selalu berpegang dalam kitab suci, bahwa doa itu bisa mengubah segalanya. Yang padat bisa menjadi cair, yang tadinya kita sakit bisa menjadi bahagia, bahkan yang tadinya itu yang harus kita berjuang terus menerus akan menjadi penghiburan bagi kita. Sampai waktu itu pernah terjadi ketika saya itu putus hubungan dengan orang tua saya, karena orang tua saya tidak setuju. Ya saya sampai mengatakan bahwa suatu saat mungkin ibu akan bahagia dengan panggilan saya, tapi untuk saat ini saya mohon maaf, saya bisa memilih hidupku sendiri. Dan saat itu saya putus hubungan 3 bulan ya. Nah setelah 3 bulan itu, yang awalnya ibuku itu keras sekali dengan ajaran Katolik, dan sampai mengatakan mungkin ajaran Katolik itu ajaran sesat, bilang gitu kan. Dan saya cuma tersenyum aja, bilang gitu kan. Ya karena background keluarga saya itu pun yang Muslim, dan belum ada yang terpanggil saat itu. Dan sampai saat ini dengan doa tiap hari membaca kitab suci, saya sangat bersyukur bahwa saat ini ibu saya sudah mulai mengatakan, saya bangga
melihat kamu berpakaian seorang suster. Itu sungguh perjalanan yang luar biasa bagi saya. Jadi bahwa kitab suci itu memang menjadi sarana bagi saya untuk bisa berjumpa dengan Yesus, bisa memberikan kekuatan, penghiburan, serta menjadi inspirasi bagi saya untuk bisa menjadi seorang pewarta kebenaran. Gitu, Pak. Luar biasa ya. Keren banget. Keren banget dan perjalanan panjang. Ya, kalau menurut Kak Gali selaku praktisi ya, ini di sisi lain kembali bagaimana tantangan terbesar di sekolah, pernah mengajar dan saat ini menjadi praktisi pendidikan dasar, tantangan sekolah dan juga siswa di bagaimana menghidupi kitab suci, tetapi hiburan dan juga tantangan semakin banyak. Gimana tantangan sekolah dan siswa menurut Kak Gali? Ya karena waktu itu saya murid-muridnya sedikit sekali ya yang beragama. Waktu itu kayaknya saya satu-satunya yang Katolik, yang lain Protestan. Tapi tentu bagaimana mereka justru bisa tetap tangguh ya, walaupun misalnya adalah dalam hari-hari itu cacian gitu ya, atau tadi merasa dikucilkan oleh teman-temannya gitu. Tapi gimana sesi-sesi kami yang hanya 1 kali seminggu tuh justru menjadi sumber kekuatan buat mereka gitu ya, untuk terus berjalan, tetap yakin, tetap percaya gitu, jadi menguatkan satu sama lain. Kalau mungkin tantangan secara umum sudah pasti tadi ya, bagaimana ketika kita mau anak-anak kita beriman tuh lagi-lagi apa yang mereka baca di kitab suci, apa yang mereka dengar misalnya ketika mereka ke gereja, atau apa ajaran-ajaran yang mereka dapatkan gitu dari pelajaran-pelajaran agama atau siapapun lah, itu dibuktikan menjadi sebuah sikap gitu ya, menjadi sebuah sikap yang terus berempati pada sesama. Dan ini tidak hanya bicara orang-orang yang beragama dengan sama dengan kita gitu, tapi siapapun itu, siapapun manusianya gitu ya, kita perlu berempati lagi. Jadi kalau ada orang-orang yang memang membutuhkan bantuan kita, anak-anak kita nih harus peka. Ketika berbicara juga perlu memikirkan gitu ya perasaan orang lain. Jadi sebelum bicara itu nggak langsung ngomong asbun gitu ya sebutannya sekarang, tapi berpikir dulu, oh kalau saya ngomong seperti ini tuh orang yang akan mendengar seperti apa ya perasaannya. Itu kan juga bagian dari empati ya, dan itu juga bagian dari iman gitu. Jadi menyelaraskanlah apa yang sudah diajarkan dan bagaimana ajaran itu kemudian berbuah menjadi aksi-aksi kecil setiap harinya. Itu kayaknya menantang. Iya. Jadi kitab suci harus jadi banyak tantangan ya. Kalau menurut Ibu Gali, gimana tuh ayat-ayat apa tuh yang tergores di hati dan juga ini nih sebagai pedoman hidup dan juga aku bawa tuh dalam karya, dalam tugas dan dalam aktivitas? Saya selalu percaya kalau mengerjakan sesuatu itu harus 100%. Ternyata itu ada ayatnya ya. Apapun yang kamu buat, apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu. Jadi itu yang saya pegang ketika saya kuliah. Waktu itu saya dapat kesempatan kuliah dengan beasiswa LPDP ke luar negeri. Ketika ada misalnya pekerjaan-pekerjaan lain yang saya bisa pilih gitu, kayak kenapa pada akhirnya saya kembali memilihnya itu menjadi guru SD di sekolah negeri gitu ya. Itu bukan hanya kalau kita mau ngomongin keuntungan diri sendiri gitu ya, tapi juga bagaimana apa yang sudah saya peroleh itu bisa saya implementasikan dan bantu gitu orang-orang yang lebih membutuhkan. Nah itu kayaknya kalau tidak ada satu pegangan gitu ya, bahwa oke, saya sudah percaya seperti tadi ya suster, sampai harus bertentangan mungkin dengan orang tua, tapi suster itu punya kepercayaan bahwa apa yang saya lakukan adalah benar dan saya akan melakukan dengan segenap hati. Itu juga yang saya percaya gitu. Jadi dan ternyata ketika kita melakukan itu dengan segenap hati, orang akan ini juga ya, tersampaikan juga tuh. Jadi kayak apa ya bahasanya, kalau kita melakukannya dengan hati, maka akan sampai ke hati-hati orang lain. Dan itu juga yang saya rasakan sih sampai sekarang dampaknya gitu ya, sampai akhirnya bisa membangun sebuah aplikasi belajar yang juga tujuannya adalah untuk membantu dan meningkatkan keterampilan literasi numerasi anak Indonesia. Itu juga muaranya dan alasan utama, fondasi utamanya juga karena ingin melakukannya dengan segenap hati gitu. Ya, luar biasa. Sebelum kita lanjutkan bincang-bincang kita yang luar biasa, kita akan break sejenak. Kita akan melihat tampilan anak, salah satu anak berbakat akan menyanyi solo. Judulnya adalah 10,000 Reasons. Ini sangat lagu ini sangat famous. Kita akan break sejenak. Penampilan dari SMP Strada Pelita 2. Yeay!
Iya, gimana penampilan yang luar biasa? Boleh kita beri tepuk tangan. Ini ada ya, Suster Kak Gali, ini adalah salah satu anak berbakat di Strada JBBS yang luar biasa. Ini hanya salah satu anak berbakat. Bagaimana pendapat dari tampilan dari voice dari anak ini? Ya keren banget ya. Anak-anak gereja pasti suaranya merdu-merdu banget. Iya, gimana Suster? Itu tampilan anak yang keren sekali itu. Ya, luar biasa bahwa ketika kita itu bisa mendidik anak, menerapkan karakter dan juga membangun membangun kerjasama dengan anak, itu pasti akan menampilkan anak yang berbakat dan luar biasa. Dan anak-anak inilah yang menjadi generasi pewarta untuk bisa menjadi pewarta di zaman era digital, gitu Pak. Iya. Dan gini, Suster sudah mengajar sekian tahun ya. Bagaimana saran untuk orang tua, untuk guru, dan juga untuk anak-anak saat ini di generasi yang sangat kompleks ini untuk menumbuhkan rasa cinta dan juga mau membaca kitab suci dengan sepenuh hati dan akhirnya secara sadar untuk bisa mewartakannya dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke Pak, saran untuk orang tua, mungkin orang tua yang sibuk bekerja, cobalah meluangkan waktu untuk bisa berdoa bersama keluarga. Itu sangat penting, karena dengan mengajak anak-anak itu untuk berdoa, itu salah satu pembentukan karakter untuk bisa semakin mencintai Tuhan dan juga mencintai kitab suci. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan berdoa bersama, anak-anak itu bisa merasakan, bisa berlatih untuk bisa percaya diri. Ternyata saya bisa ya mimpin doa itu dengan hal-hal yang sederhana. Mungkin untuk guru karena kita sebagai pendidik, mungkin kitab suci itu menjadi pegangan kita, bahwa kita itu melayani anak-anak itu bukan hanya sekedar mencari kerja atau mencari nafkah aja, tetapi bagaimana anak-anak yang datang itu sebagai titipan dari Tuhan untuk kita bisa didik, untuk bisa tumbuh kembangkan dengan mendidik karakter anak tersebut. Jadi ketika kita sebagai pendidik dan sebagai guru, cintailah anak-anak tersebut. Entah itu anak-anak yang tidak bisa sampai anak-anak yang pintar. Karena apa? Karena Tuhan itu hadir di dalam anak-anak yang Tuhan titipkan kepada kita. Ketika kita itu menerima itu dengan ikhlas, pasti berkat yang kita terima juga akan semakin melimpah. Karena apa? Ya, karena ketika kita sudah melayani dengan Tuhan secara totalitas, Tuhan itu tidak akan tutup mata. Tetapi justru ketika totalitas kita itu, Tuhan akan memberikan berkat-berkat dimanapun caranya, bagaimanapun caranya. Tuhan itu sudah menyediakan berkat yang kita perlukan. Tugas kita itu adalah hanya melayani dengan kasih. Melayani bahwa anak itu adalah sebuah titipan yang Tuhan berikan kepada kita, yang harus kita rawat, yang harus kita didik sebagai anak kita sendiri. Itu sebagai pesan untuk guru, pesan untuk anak, bahwa anak-anak zaman sekarang itu mari kita dekati, bahwa yang zaman sekarang itu dengan berbagai kompleks masalah di dalam sekolah Katolik itu hanya dengan pendekatan. Dengan pendekatan kita bisa mengenal background anak tersebut, kita bisa menyapa lagi, bisa membangun pertemanan dan juga kita bisa membangun percakapan sehingga kita bisa berbicara dari hati ke hati. Ketika kita udah berbicara hati ke hati, pasti anak itu akan apa yang kita berikan, apa yang kita nasihati, anak itu akan menjalankan dengan sukacita. Begitu Pak. Iya, luar biasa. Kalau Kak Gali, gimana? Tip and trick bagaimana untuk guru seperti apa, orang tua dan juga anak seperti apa? Kalau dari guru dulu ya tadi ya, mungkin sesi-sesi belajar bersama anak-anak, belajar agama, belajar tentang kitab suci itu bisa dimulai dari diskusi terlebih dahulu. Diskusi apa sih masalah-masalah yang ada di keseharian atau masalah-masalah yang sedang jadi trending topik gitu ya, yang bisa kita kaitkan dengan apa yang ada di kitab suci. Jadi anak-anak bisa lebih tertarik. Yang kedua, kalau untuk orang tua, jadikan tadi ya doa bersama, baca kitab suci bersama itu jadi sebuah kebiasaan, karena saya selalu percaya
pendidikan itu berkorelasi kuat dengan pengasuhan, dan karena kita adalah keluarga Katolik, kita mengimani keluarga Kudus Nazaret. Interaksi yang kita lakukan bersama anak-anak ketika kita berdoa bersama, membiarkan anak untuk memimpin doa, mengajari anak kalau berdoa misalnya kata-katanya apa, itu secara tidak langsung kita tuh membangun kecakapan literasi juga gitu. Jadi hal-hal yang terlihat sederhana sebenarnya kita bukan hanya lagi ngajarin anak-anak kita jadi lebih percaya diri, ngomongnya jadi lebih berani gitu ya, tapi juga menambah kosakatanya juga. Nanti ketika dia masuk sekolah dia jadi lebih karena dia merasa dia punya kompetensinya, dia jadi lebih percaya diri lagi, performa belajarnya ya semoga juga meningkat gitu. Kalau untuk anak-anak saya rasa zaman sekarang itu banyak sekali ya hal-hal yang mudah mendistraksikan kita gitu. Jadi maksudnya tadi kalau kita bacanya dari handphone, kita suka tiba-tiba ada notif Mobile Legend gitu ya atau apa gitu, itu akhirnya kita jadi kayak buka yang lain. Jadi justru anak-anak nih kadang-kadang malah bisa jadi reminder buat orang tuanya juga, karena anak saya yang umur 4 tahun pun suka ngingetin gitu ya, kalau lagi mau makan ayo kita doa dulu, kalau misalnya mau tidur aku mau baca buku cerita yang emang buku cerita bergambar, ada kisah-kisah tentang yang ada di kitab suci. Jadi anak-anak khususnya mungkin anak-anak usia SD, usia SMP yang sudah lebih mampu gitu ya berkomunikasi sama orang tua, ayo kita ingetin orang tuanya, karena kadang-kadang sebenarnya orang tua juga bisa belajar lebih banyak daripada anak-anak. Luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Kak Galis, sekaligus closing statement dan juga ajakan bagaimana kita untuk selalu kitab suci sebagai pegangan. Terima kasih untuk kedua narasumber kita, Suster, Kak Galis, terima kasih. Terima kasih untuk para penonton, dan juga mari kita selalu membaca kitab suci, membagikannya, dan kasih, dan juga pastinya kitab suci adalah pegangan kita, dan juga kita tanamkan dan kita laksanakan untuk kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di Starcast berikutnya. Kita berdoa untuk kita semua.